Jadi bisa pola biasa itu yang biasa gitu ya, print, terus masukin apa yang mau di print, dan multi argumen. Multi argumen itu kita ngeprint beberapa gitu ya dalam satu fungsi print, seperti kayak gini. Kita ngeprint luas, terus hasil perkaliannya atau nilai variabel luasnya ya, terus sentimeter. Nah, untuk yang multi argumen tadi, pemisahnya itu secara default adalah spasi ya. Seperti misalnya ini, luas sama dengan kan ya. Terus ada spasi, kemudian luas 30, terus spasi lagi, kemudian sentimeter. Jadi dia defaultnya spasi. Tapi kalau misalnya nggak mau spasi, misalnya mau yang lain gitu ya. Misalnya kayak print, kayak nama-nama orang gitu. Kita nggak mau nih pakai spasi, maunya pakai yang lain. Bisa pakai set sama dengan saya pakai koma gitu ya. Oh, apa sih loading art? Ini kita dulu ya. Nah, ini. Jadi dia dipisahkannya dengan koma karena tadi kita di save koma. Kalau misalnya nggak pakai save, dia akan otomatis jadi spasi. Nah, dia jadi spasi nih kayak gini.
Kalau pakai koma, kalau pakai step koma gitu ya. Dan koma, dia akan jadi seperti ini. Gitu. Misalnya kalau di sini ada yang lagi gitu ya. Yang so, ini. Oh, terus banget. Kan seperti ini ya. Jadi di print yang baris pertama dulu, terus baris kedua. Misalnya kalau kita nggak mau ininya di bawah, pengennya dilanjutkan itu di sini, kita bisa pakai N. Koma. Jadi dia akan melanjutkan. Ini. Jadi kalau tidak pakai N, ini, dia otomatis jadi enter ya. Setelah Ransha dia enter. Kalau pakai N, dia pakai simbol yang kita definisikan di sini gitu. Karena ini pakai koma N-nya, maka setelah Nasya dia koma, terus baris selanjutnya Yusuf. Untuk ngeprint ini disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman ya, misalnya mau kayak gini atau kayak gini gitu. Biasanya ini dipakainya untuk looping ya, misalnya kita mau looping gitu ya. Nah, kita punya list artinya Merkurius ya pokoknya gitulah, biasanya dipakainya di looping ya, di for. Nanti untuk looping dibahas lebih lanjut di pertemuan nanti ya. Bedanya step sama N, ya. Eh,
Kalau save itu setiap ini dipisahkan dengan save gitu. Jadi ini terus save, terus ini lagi, terus save lagi, terus ini gitu ya. Kalau end, dia setelah ini semua selesai, baru diakhiri gitu dengan end. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Yang tadi error, masih error nggak? Udah bisa belum? Oke, kita lanjut ke operator ya. Operator yang ada di Python. Operator itu adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika ataupun operasi logika. Sedangkan nilai yang dioperasikan itu disebutnya operan. Misalnya ini 10 ditambah 5. 10 dan 5-nya ini adalah operan, sedangkan tambahnya ini adalah operator. Gitu ya. Ada 7 jenis operator pada Python, yaitu operator aritmatika, komparasi atau perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator keanggotaan, operator identitas, dan bitwise. Tapi pada pertemuan ini kita nggak pakai yang operator identitas sama operator bitwise ya, karena ini harus mengerti dulu bilangan biner ya. Dan tidak banyak dipakai juga sih, jadi kita belajarnya yang 5 ini aja ya, yang banyak dipakai. Yang pertama adalah operator aritmatika. Ini biasa kita gunakan untuk operasi matematika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, modulus, dan lainnya. Ini adalah simbol-simbolnya. Untuk kali kita pakai tanda bintang ya. Untuk modulus kita pakai tanda persen. Untuk pangkat kita pakai tanda kali 2 gitu ya, tanda bintang 2 kali. Dan pembagian bulat kita pakai tanda miring 2 kali. Ini bisa kita langsung pakai. Kayak 3 ditambah 3 dikali 5 atau 3 pangkat 3 atau 8 modulus 2. 8 modulus tahu kan ya? 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali 2 8. Sisanya 0. Nah, ini adalah modulus.
Modulus itu sistem pembagian, biasanya dipakai untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap gitu ya. Kalau misalnya ganjil, modulus 2 gitu ya. Kalau ganjil dia pasti satu. Misalnya kalau A sama dengan 9 ya. 9 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 2 8, sisa 1. Ini modulusnya 1. Kalau dia ganjil, dibagi 2 pasti sisanya 1. Tapi kalau dia genap, misalnya A sama dengan 10 gitu ya, modulus 2-nya itu pasti selalu 0. Jadi biasanya dipakai untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Terus misalnya kelipatan 3 atau bukan gitu ya, kelipatan 4 atau bukan, itu pakai modulus. Operator aritmatika. Saya dipakainya kayak misalnya if 4 modulus 2 sama dengan 0 gitu ya. A, in, L, in, ganjil. In, ganjil. Nah, 4 modulus 2 sama dengan 0 ya berarti genap. Ada lagi operator komparasi atau perbandingan. Ini untuk membandingkan antar dua operan, apakah lebih dari atau kurang dari atau sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari gitu. Biasanya ini dipakainya di percabangan atau if, karena nanti hasilnya adalah boolean. Misalnya kayak 8 lebih dari 9, hasilnya boolean yaitu true atau false gitu. Biasanya dipakai di if juga, misalnya if A sama dengan 3 gitu ya, B sama dengan 4. If A lebih dari B, in A lebih besar dari B, misalnya gitu ya. In B lebih besar dari, karena B-nya 4, A-nya 3, berarti B lebih besar dari A. Nah, ini kan yang lebih besar ini adalah operator perbandingan. Tuh, jadi biasanya dipakainya di kayak gini di percabangan. Karena hasil dari operator perbandingan adalah apa? Boolean. True atau false, itu benar atau salah.
Selanjutnya adalah operator penugasan. Ini berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam variabel. Cuma ada satu operator aja, yaitu sama dengan. Tapi ada beberapa shortcut juga ya kayak gini. Misalnya A sama dengan 10. Berarti kita memasukkan 10 ke variabel A gitu ya. Terus misalnya A ditambah sama dengan 5. Yang tadinya A sama dengan 10, ini tuh sama dengan A sama dengan A ditambah 5 gitu ya. Jadi shortcutnya gitu. Jadi walaupun kita nggak ngetik ini, jadi lebih singkat gitu ya. A tambah sama dengan 5 itu hasilnya sama dengan A sama dengan A ditambah 5. Kalau misalnya A kurang sama dengan 6. 12 dikurangi 6 gitu. 9. Banyak lagi. Kali, bagi itu sama ya. Misalnya A kali sama dengan 5. Ini adalah A sama dengan A dikali 5. A-nya itu kan 9 ya. Berarti 9 dikali 5 sama dengan 10 kali 5. Ini contoh-contohnya. Ada juga operator logika. Sama seperti operator perbandingan tadi ya, operator logika ini hasilnya juga boolean, yaitu benar atau salah. Ini berdasarkan tabel kebenaran ya. Jadi cuma ada and, or, sama not. Teman-teman harus tahu ini, harus tahu tabel kebenaran. Ini namanya tabel kebenaran. Kebenaran. Misalnya P-nya itu true dan Q-nya true. Kalau di dan dia true, kalau di or. Kalau dan, ini kedua-duanya harus true. Baru dia true gitu ya. Kalau misalnya salah satunya ada false atau kedua-duanya false, dia akan false. Kalau or, ya salah satunya aja true atau kedua-duanya true ya. Pokoknya minimal ada satu true, dia akan true gitu. Ini biasanya dipakai di if juga ya, misalnya A tadi A sama dengan 10 misalnya. Sama 10, B sama dengan 5, C sama dengan 2 gitu ya. If A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, berarti yang A paling besar gitu ya. Else, if B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, berarti yang B paling besar. Ya. Okay.
Iya, A paling besar. Terus if else, else, oh L if, L lebih besar dari A dan L lebih besar dari C, maka yang paling yang paling besar. Karena A-nya tadi 10, B-nya 5, C-nya 2, berarti A paling besar. Nah, yang ini yang dipakai adalah operator logika tadi. Kenapa A paling besar? Karena A lebih besar dari B itu true kan ya? True. A lebih besar dari C, true juga. True dan true, hasilnya true. Makanya yang ini yang dilakukan. Yang terakhir adalah operator keanggotaan. Ini cuma ada 2, yaitu in dan not in. Ini biasanya untuk memeriksa suatu nilai apakah ada di dalam sequence atau tidak. Nah, kita punya pulau gitu. Pulau itu ada Sumatera, Kalimantan gitu ya. Terus kita mau periksa apakah Jawa in pulau, apakah ada Jawa di pulau. True, karena emang ada Jawa kan di this pulau. Kalau misalnya ada Papua, karena nggak ada Papua di sini kan. Kalau not in, sebaliknya, misalnya not in Jawa, not in pulau ya, false, karena Jawa ada di pulau. Papua, not, ya, true, karena Papua emang nggak ada di pulau. Itu sih. Materi hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada mungkin nanti bisa di WA aja ya ininya. Kalau dari aku cukup sih materinya sampai situ. Terus nanti teman-teman di rumah jalankan kembali kode yang tadi kita pelajari ya. Di screenshotkan juga outputnya, nanti dikumpulin minggu depan ya.
Supaya nanti teman-teman yang tadi ketinggalan itu bisa mengulang materi gitu ya, sekalian untuk mengulang materi. Dan nanti dikumpulin minggu depan. Untuk yang kemarin belum ngerjain tugas flowchart, WA ke aku ya, nanti dikasih tugas yang baru. Itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.